Seperti yang kita sering saksikan juga, Bigetron selalu mengkontes soal gold buff-nya. Dan jangan lupa untuk early game-nya memang lebih seram karena ada Grok. Di Iya. jungle-nya bakal kesusahan juga dan inilah game pertama. Iya, final adalah game yang pertama dari Best of 3 series tentunya. Siapa yang akan 5 seconds lanjut till the di enemy lower bracket reaches dengan the battlefield. SCRRQ Smash them. versus Bigetron Esports. Dan kali ini ada sudah mengamankan dunia Ultra, Harit dan juga Hylos. Tentunya dari Bigetron Esports mereka cukup percaya diri dengan adanya Grok, Hellcard, Franco, dan Cloud dan juga Kimi sebagai salah satu mid lanernya yang mungkin akan agak sedikit hybrid ya bisa dibilang dengan jungle. Ya. Emblemnya yang cukup baru kali ini. Ya, cuma penasaran juga kalau buff atas nih siapa yang bakal dapat. Karena kan Yep. Harit bisa aja ke atas atau mungkin mengalah untuk Jennifer. Bener banget, tapi kalau ngomongin masalah Taka yang dengan emblem jungle kali ini dia bakal menguasai lini jungle, nge-push secepat-cepatnya. Terlebih kalau ngomongin masalah damage-nya, well, magical damage tentunya dibutuhkan. Betul banget. Dari Bigetron, karena mereka banyak banget physical damage dealer sih di sini. Oke, Tuturu juga sekarang agresif banget. Dia berdiri di samping katapult agar bisa menyerang MM dari musuh. Yep. Mereka kayak bener-bener coba untuk menguasai semua lini dari early game tentunya, melihat pergerakan dari PSG dan juga Ayam Jago lebih bergerak ke arah bottom lane dan kita melihat sendiri. Kalau sudah ada bala bantuan dari Bigetron kali ini. Lemon ya maju sendiri atau kena silence, tapi Lemon mencoba untuk mengincar satu orang. Dreams harus tumbang di belakang, tapi Lemon juga harus diambil pose stringnya. Bakal connect begitu saja. Instinct coba untuk bertahan, coba untuk spread adalah Ultra datang. Liam tiba-tiba bouncing ball, Petrify dan Liam berhasil mendapatkan poin tambahan untuk BSCRR. Oh, ada ET yang dikeluarkan tapi masih bisa kabur. Dia masih bisa bertahan kali ini. Tidak ada pancingan untuk Brans. Gold buff masih aman. Tapi kenapa jungle-nya tidak diambil buff-nya? Ini kayak nungguin momentum banget sih. Brans juga nggak terlalu berani untuk ngambil momentum di area gold buff. Dan sementara Dreams yang baru saja ditumbangkan. Wow, ini Ayam Jago. Udah bergerak lagi ke arah top lane. Gold buff pertama diamankan di arah bottom lane. Mungkin bakal diamankan yang kedua kalinya untuk Ayam Jago. Dia bakal punya gold yang sangat-sangat banyak. Ya, early Bastip keras banget dan dia punya zaman Oh, Vin, sekarang. ada zaman bos kali ini Vin dalam ancaman. Magic drumnya miss, tapi Vin masih terkena burning damage dan masih bisa survive. Dan sementara Tuturu harus balik lagi karena roamingnya hanya memakan waktu saja. Tidak begitu cepat juga untuk mendapatkan kill kali ini. Iya. Sia-sia. Dan Bravo di bottom lane mungkin agak tertekan. Tuturu udah level 4 tapi Bravo masih level 3. Nah, Tinggal satu level ini cukup penting di awal game. Satu dia nggak dijagain. Yang kedua pressure yang diberikan Tuturu memang gede banget. Karena dia berdiri di samping katapult kali ini ada chance. Iron Revenge langsung kena begitu saja bouncing ball kan. Enggak, ternyata langsung di rest begitu saja. Vin bakal dikejar. Masih ada Chrono Dash, wild chance dikeluarkan begitu saja tapi Ayam Jago. Dan Liam berhasil mendapatkan 1 poin di mid lane lagi. Defense yang bagus. 3-1. Ya. Wild charge-nya tetap tidak membuahkan hasil di area mid lane. Well, kali ini Turtle bakal diambil dan mungkin bisa diambil balik oleh... Lemon bakal dijaga begitu saja. Brutal Massacre mendapatkan poin 1 tapi kita bisa melihat Instinct datang dengan garis pathway-nya. Tadi kasih Turtle reset. masih dilanjutkan. Lagi-lagi kali ini kita bisa melihat Dreams apakah dapat poinnya. Enggak, ternyata Turtle-nya diamankan oleh Ayam Jago. Sementara Tuturu berhasil mendapatkan 1 buah wave di arah mid lane. Tapi dia bakal balik lagi. Dia kayak ngebuang waktu banyak banget ketika melakukan rotasi. Dan dia nggak ngambil jungle sama sekali. Ini bakal sia-sia banget ketika kalau misalnya dia di-gank di tengah jalan. Ya ini bakal rugi banget sih, apalagi melihat buff yang masih belum disentuh sama sekali. Ya. Taka masih mencoba untuk mencari pundi-pundi gold, dia ketinggalan walaupun dengan 2 assist. Dia butuh untuk melakukan team fight di early game seperti ini karena melihat geng yang dilakukan malah condong ke arah BSCRRQ. Kalau seandainya dibawa ke mid game, team fight bakal lebih didominasi oleh BSCRRQ. Oh, round hook-nya miss dan ketahuan. Insting yang cukup baik dari Tuturu melewati hooknya begitu saja. Walaupun sudah diprediksi sama Dreams tapi masih bisa dihindari pelan-pelan. Dan dia nggak sama sekali nggak mau nempel ke turret. Dia takut banget sementara di top lane. Berhasil kan mendapatkan turret. Ya masih lewat begitu aja dan kali ini kita bisa melihat sendiri di mid lane. Ada hook yang cukup berarti langsung mengarah ke arah seorang Ayam Jago. Ayam Jago masih punya Chrono Dash tapi di belakang ada Grok. Wild Charge connect begitu saja. Dan Liam mencoba untuk bertahan tapi di sana ada Bravo yang menghadang. Berserta dengan Taka yang berhasil mendapatkan poin tambahan pundi-pundi gold lagi untuk Bigetron Gambling. Sayangnya tadi revenge-nya juga mentok di batu. Jadi kayak nggak bisa ngebantu banget. Dan dia belum mendapatkan sebuah turret itu kayak sayang banget. Harusnya dia konsentrasi ke turret dulu. Agar uangnya lebih banyak lagi. Yep, dan kali ini Lemon berhasil mengamankan 1 buah turret di arah top lane. Tentunya mid lane juga mungkin bakal ditukar begitu saja. Bigetron Gambling cukup percaya diri. Taka tentunya sebagai salah satu eksekutor untuk turret di area mid lane. RRQ benar-benar kekurangan banget untuk turret dan gold buff-nya masih
Ya masih bisa dibilang. Oh, karena Nightfall di arah mana berhasil top lane ternyata langsung review dari Lemon dengan hook. Langsung brutal massacre. Hilang ternyata begitu saja karena poison string dari Brans. Coba dulu ditutup jalannya. Kali ini mid top lane juga bakal diambil. Langsung ada Tyrant Revenge. Mungkin bakal kena seorang. Liam gak kena siapa-siapa ternyata. Dia lebih milih untuk kabur aja. Karena kalau dia makin maju lagi kayak gak bakal siapa kasih. Damage-nya masih kurang jauh sekali. Turtle muncul kali ini. Top lane, River tentunya, tapi lihat Bravo masih belum di-geng sama sekali. Malah dia yang memiliki keunggulan di area bottom lane karena turretnya sudah diamankan dan bahkan Demon Hunter Sword sebagai salah satu item utamanya. RRQ juga butuh banget ini, tapi kalau itu udah ada setup dari Liam, tapi miss sayang sekali. Oh, cukup tipis langsung ada Taka. Purify digunakan. Lemon dengan Velvet Requiemnya. Watchers gak connect siapa-siapa tapi Zaman Force kali ini sudah digunakan begitu saja. Shadowrush-nya bakal keluar saat Silas. Liam masih gak bisa bertahan. Masih ternyata tidak bisa bertahan cukup lama. Tapi Turtle diamankan oleh Ayam Jago di belakang. Dreams bakal ditumbangkan. Lemon berhasil mendapatkan satu. Taka mencoba untuk mengajar karena Instinct. Instinct bakal tumbang double kill untuk Taka dan Brans. Masih bisa mundur ke belakang tapi Lemon harus di take down. Triple kill by Taka di area mid lane. Kali ini bakal buruk banget untuk PSG RRQ, tapi melihat ada Tuturu yang sedang farming ini harusnya jadi objektif yang baik. Yap. Kalau misalnya RRQ butuh. Oh, Ayam Jago muncul Watchers tapi digunakan begitu saja. Ayam Jago mencoba kita Taka. Masih bisa mendapatkan satu. Di shutdown di depan sana. Finn mencoba untuk menghindar dan masih bisa bertahan karena dia masih cukup tanky kali ini. Ya tapi melihat dari Hellcard-nya yang dari tadi free farm, bahkan dia juga membantu untuk mendapatkan kill yang banyak. Ini buruk banget untuk RRQ. Sekali lagi dia butuh objektif, mereka butuh uang yang banyak. Dan kalau aku ngeliat di sini Lemon udah bertahan cukup lama tapi dia butuh durability. Ya, dia lebih butuh durability kali ini. Tapi melihat adanya langsung Zaman Force keluarga begitu saja dan kita bisa melihat Dere. Toko baik dan bisa diculik begitu saja. Ayam Jago memang terkena Silas tapi damage-nya tidak bisa dilihat lagi. Tuturu is coming. Distant danger. Tuturu double kill. Tiba-tiba di area mid lane. Perbedaannya ketika Phantom Step-nya masuk, damage-nya besar banget dari Tuturu ini, bakal gila banget. Bigetron, dia nggak siap untuk Tuturu yang dari tadi farming. Ternyata dia well farm. Dia punya dia udah level 10 bahkan. Melihat Bravo dan Taka masih ngesek di level 8. Tuturu sendirian dia level 10 kali ini. Ya, Lemon juga gue rasa jadi pemancing yang baik di sini. Jadi kayak mereka bisa aja ngegerebek Lemon, tapi mereka lupa Zaman Force juga harus diwaspadai. Yap. Ini kayak Tuturu dari tadi benar-benar coba farm dari segala sisi. Tidak terhentikan dari sisi farmnya. Iron Hook-nya tidak mengenai siapa-siapa, bahkan Demon Hunter Sword. Ini benar-benar jadi PR untuk Finn. Kalau seandainya Demon Hunter Sword-nya works, true damage-nya bakal makin lebih tinggi juga tentunya dari seorang Kari. Ya, bakal jadi mimpi buruk untuk Finn. Tapi RRQ sekarang gantian, Lemon yang dikasih farming. Biar Finn semuanya mengelindungi si Tuturu. Iya, betul sekali dan kita bisa melihat sendiri Turtle yang ketiga bakal didapatkan lagi-lagi oleh M Jago dan juga RRQ. Yap, PSG RRQ 3 kali Turtle tentunya. Ya setelah 3000 kekurangan network, kali ini dia melebihi 1000. Tapi RRQ lagi-lagi masih butuh durability. Kalau seandainya Dreams bisa melakukan Iron Hook yang bagus, kayak setupnya tuh dipatahkan. Ya nggak terus dari RRQ. Oke, Bravo tentunya masih mencoba untuk mencari pundi-pundi goldnya, juga 3 assist tentunya masih belum cukup dengan talent Bounty Hunter-nya. Mid lane sudah dibiarkan begitu saja, bottom lane mungkin bakal jadi ancaman. Kali ini Dreams mencoba untuk mundur tentu saja menghindari damage yang berlebih. Brans masih belum ketahuan. Dark Nightfall belum digunakan juga kali ini. Kita berikan Tuturu yang berhasil mengamankan bottom turret. Ya seharusnya memang Brans nggak akan ketahuan karena dia lebih memilih untuk melakukan cutting minion. Oh, tapi ini bahaya sih melihat bottom lane-nya mungkin bakal langsung dieksekusi. Lemon dengan Velvet Requiem bakal langsung menggunakan Dreams bakal saja instant kill. Langsung mendapatkan bottom turret dan lakan. Walaupun dibalas dengan top turret, tapi ini bukan masalah karena lihat tipe masih berlanjut. Dan bahkan Bravo harus pulang, Finn pun harus hilang. Satu persatu absen dari Bigetron Gambly. PSG RRQ langsung bergerak ke arah mid lane tentunya mencoba untuk mendapatkan ini inhibitor turret. Bahkan bisa melihat Taka dan juga Bravo. Lagi-lagi connect, magic drumnya masih bisa mundur. Dan bahkan didapatkan ini inhibitor turret begitu saja. Langsung ke arah mid, tambah dikonekan begitu saja. Tidak ada apa-apanya. Bravo bakal tumbang dan kita bisa melihat sendiri. Dreams juga menyusul ketumbang dari di area mid lane. Masih bisa ditahan. Ayam Jago masih mencoba untuk bertahan di depan sana. Tuturu harus mundur dan wow, maksimum charge-nya kayaknya nggak bakal connect dari sana. Mereka masih harus bertahan karena yang tadi aku lihat setupnya bagus banget. Liam benar-benar memainkan Mufra tuh layaknya dia tahu banget revenge harus ke arah mana. Sehingga damage-nya Tuturu dan teman-temannya itu perfect banget. Underbelt
Satu lagi item impact slow true damage. True damage-nya bakal kayaknya ini lebih menggila lagi sih. Kayak ada 2 true damage dan melihat golden staff barusan dari Bravo. Apakah ini akan menjadi jawaban? Karena Tuturu udah cukup tanky, dia udah punya Thunderbolt. Sementara Bigetron nggak punya tanker yang benar-benar nge-tank banget gitu loh. Bener banget. Finn mungkin butuh lebih dari sekedar item-item yang dia miliki sekarang. Ya. Lemon. Finn punya damage, tapi Finn nggak punya crowd control yang bagus. Beda kalau kita ngomongin Minotaur. Mungkin kalau Sade Minotaur agak sedikit terhentikan. Ya betul. Balik lagi dengan draft kali ini tentunya agak sulit untuk mendapatkan insting. Ya. Dan kita bisa melihat di top lane Tuturu mencoba untuk bertahan. Dihajar brutal Masakin. Oh, ini bakal di split down. Coba untuk mendapatkan poin-poin tambahan tapi terhadap PSG RRQ malah kehilangan poinnya. Ya ini bakal di split banget sih sama Bigetron, tapi ternyata PSG RRQ dia tahu dia harus pulang dulu. Lordnya dibiarin aja maybe atau mungkin ini perangin. Ketahuan kali ini coba untuk dihentikan begitu saja tapi damage daripada seorang ayam jago harus diperhatikan kali ini. Ya jangan lupa Lord juga tadi sempat pukul tapi Finn sekali lagi dia udah punya armor yang lumayan tapi ya, tapi masih kurang. Ingat Ya. crowd controlnya nggak ada. Blade Armor mungkin adalah jawabannya, tapi dia lebih memilih untuk anti-queer terlebih dahulu. Bouncing Ball, Finn mungkin dalam ancaman diberikan impact slow pelan-pelan dan Liam lebih memilih untuk mundur. Tidak terlalu mengambil resiko. Ya sementara Dreams juga sedang melakukan setup yang baik. Sebenarnya kalau setupnya berhasil, itu bagus. Tapi masalahnya pemain RRQ bisa loncat semua. Bahkan tanker mereka itu loncatnya juga cukup jauh. Ya, Itu jauh banget. Iron Revenge-nya jauh banget dari Ya. Liam. Dan ini kan kalau seandainya maksimum charge-nya juga bakal bisa dimanfaatkan sama Taka. Kalau jarak satu-satunya jarak jauh atau long range skill yang memang bisa dimanfaatkan sama Bigetron Gambling. Namun dari tadi tidak terlalu efektif dan Dreams kali ini kelihatan begitu saja di depan sana. Apakah bakal langsung di Magic Drum? Enggak kayaknya. Dan cukup slow juga dari Thunderbelt. Yap. Ini kayak bahaya banget ketika mereka tahu Tuturu sendiri, oke mereka berani. Tapi kalau Tuturu ternyata ditemenin sama orang, satu temannya aja, ini bakal bahaya. Mereka nggak akan bisa engage sama sekali karena Masalahnya yang punya aja susah gitu. Yang nemeninnya Lemon. Iya. Yang emang dia punya CC, dia punya damage dan escape skill-nya juga available. Yang dibutuhkan Tuturu adalah sisinya, bukan damage-nya. Bener banget. Kali ini balik lagi tentunya dari strategi yang sama. PSG RRQ masih belum mau menginisiasi area Lord-nya. Sebelum ada pergerakan juga tentunya dari masing-masing lane yang hanya melakukan push saja. Ya. Tapi dengan adanya inhibitor turret yang sudah hancur dari mid lane dan bottom lane ini akan jadi PR untuk Bigetron Game. RRQ tinggal nunggu momen dimana mereka Bigetronnya offset sih kalau menurut aku. Dimana bisa diloncatin sama Lemon atau sama Mufra-nya. Ayam Jago juga masih belum melakukan inisiasi walaupun berkali-kali kita melihat inisiasinya cukup berani dari Ayam Jago. Ya betul banget dan sementara beberapa core dari RRQ level 15 ini artinya advantage dimiliki oleh RRQ. Iya, dan bahkan mereka tidak sungkan untuk langsung bergerak ke area Lord-nya kali Tapi ini. larinya jauh. Ya, tapi Finn sudah mengetahui kali ini, sudah mendeteksi dan bahkan Finn sudah melihat keadaannya. Ayam Jago, coba untuk pelan-pelan Chrono Dash, tarik ulur, PSG RRQ Old Style. Yes. Oh, Liam, muncul tiba-tiba bouncing ball mungkin bakal digunakan, brutal masa kiri masih belum digunakan, Iron Hook-nya miss kali ini Lemon. Melihat keadaannya Finn langsung di-spray oleh Taka, tapi kali ini Finn-nya bakal dikejar begitu saja dan bahkan Tuturu dengan free hit-nya mencoba untuk mengincar Finn. Zaman force keluar hantam bubble dari Ayam Jago, bahkan kita bisa Connect kali ini. Refresh terjebak di tembok, bahkan gak bisa kabur kemana-mana. Lemon berhasil melakukan eksekusi di depan mid lane sana. No tanker, no party. Bigetron nggak bisa ngapa-ngapain lagi tanpa ada tankernya. Sekarang mereka udah punya damage. Lihat attack speed-nya, dari Tuturu ini benar-benar gila banget. Bahkan tidak ada yang mengganggu atau mencoba untuk melakukan kontes di area Lord-nya. Tapi Bigetron masih bisa mendapatkan game ini dengan cara split push. Tapi melihat tidak adanya tanker, dia harus balik. Hellcard-nya harus pulang. Terlebih kalau misalkan kita melihat sendiri, ini informasi yang sangat-sangat mengerikan memang dari Bigetron Gambling. Kalau seandainya mereka bisa menahan Lord yang pertama ini, karena lihat Bravo dan Taka udah sekitar 1 menit lebih atau 2 menit lebih tidak di take down. Tapi Bravo kalau punya penetrasi baru bisa. Artinya kayak dia punya damage, dia punya attack speed, tapi dia nggak punya penetrasi. Artinya dia nggak bisa instant kill. Yap, dan Tuturu kali ini langsung bergerak lagi ke area yang cukup agak sedikit random ya. Dia langsung kumpul sama teman-temannya. Mungkin menunggu momentum setup juga untuk tim fight, tapi kita bisa melihat sendiri Ayam Jago dengan Wings of Apocalypse Speed-nya. Coba untuk habiskan sedikit atau 10% dari cooldown reduction. Taka berada di lingkungan Bravo juga sama. Ini kayak bakal jadi easy Lord, namun top lane-nya yang harus dipush sama PSG RRQ. Ya mereka mau super minion gede.
Langsung coba dihadang begitu saja. Instinct dengan Glorious Pathway yang tertutup, jalan barrier yang digunakan dari Finn. Langsung ada Iron Hook dari Dreams. Masih ada Aegis. Apakah bakal di one charge dan kita bisa melihat sendiri. Instinct-nya harus di take down kali ini. Itu bagus banget sih hooknya, benar-benar bagus. Dan dia flicker sebelum hooknya connect. Dimana itu gamblingnya gede banget. Oke. Oh, kali ini dari Dreams. Baru saja hampir mendapatkan Lemon tapi masih terlalu jauh. Ini belum bisa masuk, tapi kalau mereka mau memaksa, RRQ bisa bahaya sih kalau menurut aku. Dan bahkan kita bisa melihat sendiri turretnya bakal jebol begitu saja di area top lane. Semua turret sudah hilang dari bagian game. Tersisa base yang sangat-sangat terekspos. Brans masih menunggu momentum juga bersama dengan teman-temannya. Melihat pergerakan dari PSG RRQ yang harus mundur karena kehilangan insting. Walaupun advantage dari RRQ gede untuk memenangkan game ini, tapi Bigetron mereka sangat-sangat sabar. Mereka ingat ada 2 MM, artinya damage burst-nya lebih besar daripada RRQ. Permasalahannya adalah timingnya, dimana setup dari Bigetron nggak pernah secantik RRQ punya. Betul sekali. Wow, ini setup atau yang lain? Setup, Pak. Oh, yang cantiknya setup ya? Setup. Oke. Saya kira yang lain. Oke, tentunya di menit ke-15 akhirnya penetration diamankan kali ini dengan adanya Brans. Taka langsung mengganti penetration di magicalnya. Ya, well, Alkebus juga pilihan yang baik, tapi Lemon terkena begitu saja di belakang. Silas keluar begitu saja, dan bahkan ada Jago. Zaman Force dikeluarkan, mencoba untuk bertahan, masih dikejar sama Brans. 1 menit lagi, Chronodes, tapi di shutdown oleh Brans di area jungle. Ini yang tadi aku bilang, ketika setupnya bagus dari Bigetron, sebenarnya mereka mampu untuk mengalahkan RRQ, tapi mereka nggak punya setup yang bagus, yang benar-benar baik banget tuh dari tadi. Oh, kali ini malah Brans yang dikejar. Oh, ini bakal dikejar banget sih. Mungkin bakal mendapatkan momen tersebut. Langsung saja Brans masih mencoba untuk berlari, menggocek kanan kiri. Tapi sudah ada 2 arah dan Brans terkena slow. Langsung di take down oleh Tuturu di area jungle bottom lane. Walters digunakan, Finn mencoba untuk bertahan dan masih bisa bertahan. Dan ini space created banget untuk seorang Cloud, dimana dia bisa farming lagi, lebih luas lagi, dan bisa dapat gold buff. Ini artinya dia bisa punya damage sekarang, mungkin durability, tapi aku ngerasa kayak damage lebih penting. Karena Brans dia udah punya Malefic Roar, artinya dia punya penetration yang sangat tinggi. Terlebih dia baru saja ganti Swift Boots, kayak wow, ini attack speednya bakal lebih bertambah lagi. Nah, dan pergerakan lagi Liam yang masih belum di take down dari tadi, benar-benar bisa dibilang agak sedikit sulit ya untuk men-take down seorang Liam kalau seandainya setupnya tidak seperti tadi. Dan Finn mulai punya uang karena dia mulai punya armor lagi tambahan, walaupun itu tuh dari Immortality. Iya, betul sekali, tambahan kita bisa melihat sendiri dari Instinct. Mungkin Immortal akan jadi pilihan item ke-5-nya dia ya. Mungkin. Setelah mengover spin. Dengan kali ini kita melihat lagi Liam pelan-pelan coba untuk melakukan inisiasi, namun masih belum ada satu target yang sangat optimal sehingga bisa di take down oleh PSG RRQ. Ya, aku ngerasa kayak Hylos di sini lebih harusnya punya ya dominasi maybe udah. Oh, udah diamankan ya. tuh. Tapi kayak aku ngerasa dia kayak nggak ada salahnya beli armor. Oke, tambahan ya. Dua. Ya, langsung saja di area mid lane kali ini langsung ada berantem begitu saja dan Dreams-nya hilang kali ini. Harus mundur semua member dari Bigetron Gambling. PSG RRQ langsung bergerak ke area Lord-nya. Coba untuk mendapatkan pundi-pundi Lord. Coba untuk memberikan persisi damage pelan-pelan juga. Finn muncul. Coba untuk mengganggu Instinct. Bakal memberikan impact slow dan sepertinya Lord-nya tidak akan dikontak sama sekali. Dan bahkan maksimum chance tidak bakal ada Lord-nya. Diamankan oleh Lemon. Kali ini bakal mencoba diambil, mungkin enggak, ternyata mereka lebih penting. Tunggu aja dulu Lord, baru bisa setup lebih enak. Karena Liam butuh itu, Liam butuh distraction dulu. Karena kalau Liam punya satu distraction yang bagus, ini bakal enak banget ngarahin revenge ya. Mungkin kepencet sama Lemon barusan Winter Transition ya. Atau mungkin memang sengaja. Karena begitu dia ngeliat ada barrier, kayak udah takutnya di wild charge. Takutnya di wild charge dan terjadi hal yang tidak diinginkan oleh PSG RRQ kali ini. 5 melawan 5 terjadi di depan sana. Base-nya sangat-sangat terekspos. Bravo coba untuk mencicil-cicil, pelan-pelan memberikan sedikit impact damage. Dan kali ini Lemon mencoba untuk lompat, tapi karena Winter Transition langsung saja di belakang. Dipancing, ternyata Silas yang keluar begitu saja. Dan bahkan kita bisa melihat di sini Liam masih mencoba untuk passing ball, bertahan. Reds-nya gak kena siapa-siapa. Turun ke belakang, mencoba untuk mengincar Bravo. Kali ini bakal tumbang, bahkan Dreams juga kali ini bakal langsung dihajar pelan-pelan. Immortalnya bakal dihajar. Brutal Massacre mencoba untuk menahan di depan sana. Satu minion lagi, masih ada Iron Hook. Dreams yang berhasil mendapatkan satu. Revenge yang kedua, Taka bakal tumbang dan Bravo juga tumbang wipe out, tapi sebelum wipe out base dari Bigetron Gambling, Lemon dihancurkan. Lemon ngebuka jalan, Lemon loncat dengan magic craft-nya, and then diam dari belakang revenge-nya connect ke satu Elkan, and then itu bagus banget.
Gua yang kayak nge-trigger Hellcard-nya. Gua ngeliat banget gimana Turu dia cari posisi paling aman, gimana dia bisa melakukan hit walaupun Bravo tadi di sebelah dia, tapi dia mencoba melakukan hit terhadap Bravo karena daripada gua yang di hit, gua hit balik aja dulu. Wow, itu pemikiran yang baik sih. Tentunya dan bahkan inilah dia Tuturu. Yang dari tadi kayaknya agak sedikit sulit untuk di take down ya. Ya, karena dia punya posisi yang bagus banget dan dia benar-benar ngejaga semua core-core-nya dengan baik. Itu yang tadi gue bilang. Dia butuh Lord untuk distraction aja agar dia bisa masuk dengan revenge dengan leluasa. Ya karena berkali-kali kita melihat Tyrant Revenge-nya tidak mengenai target yang optimal. Betul banget, pada saat Berkali-kali ada distraction ya. Iya, kena Dreams, kenanya juga Finn. Ya. Kayak